Enggak. Deng. Yo Mas Bro, balik lagi di channel gua Rizka Hadafi. Kali ini gua akan bikin konten ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Atia. Untuk ngobrol-ngobrolnya mungkin tentang percintaan, tentang kisah hidup bisa, atau mungkin yang lain-lain. Yang ngobrolnya ngalor gitu aja sih, santai aja. Iya. Oh ya, buat kalian yang belum pada subscribe aja karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Mbak Atia. Kak Atia ada di YouTube. Atia Official. Atia Official. Oh ya, buat kalian yang belum follow Instagram juga bisa follow Instagram @rizkahadafi atau Atia Hazima. TikToknya ada juga nggak? Ada. TikToknya apa? Atia Hazi. Atia Hazi. Iya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaannya langsung aja. Ini mungkin pertanyaannya tentang kesetiaan, kedewasaan, kejujuran terhadap pasangan masing-masing sih. Sekarang kan Atia mungkin lagi menjalani hubungan kan? Gitu kan lari harus sama orang. Iya, boleh. Ya mungkin boleh, bisa boleh. sharing-sharing lah. Nah. Anda juga tidak ya? Tidak ada. Dia lagi deket nggak sih? Enggak. Masa aku deketin pacar orang sih, kan nggak mungkin. Untuk pertanyaan pertama atau question pertama, menurut Kak Atia seberapa penting sih kejujuran buat Kak Atia? Kejujuran itu Kak Atia seberapa penting? Bukan ketawa. Itu apa ya? Menurutku itu penting banget ya guys. Buat kalian pokoknya para cowok-cowok, kalau cewek itu sukanya cowok yang jujur itu pertama. Ya. Karena apa ya? Tanpa ada kejujuran tuh gimana gitu? Kayak apa ya? Tadi mesti ribut. Soalnya cewek tuh pinter banget kalau misalnya cowoknya nggak Pinter jujur. mencari kesalahan. Enggak. Kalau cowoknya nggak jujur tuh pinter banget. Tahu Ketahuan. gitu loh kan, ketahuan. Feeling lah ya. Iya, feeling. Nah, mungkin kalau misalkan dalam berhubungan itu memang kejujuran sih nomor satu sih, biar awet dalam berhubungan. Kalau misalnya salah satu berbohong pasti nanti hubungannya gimana gitu. Oke, kita lanjut untuk question yang kedua. Dalam menjalin hubungan, untuk keputusan besar apakah dibuat bersama apa? Apa Ini dua pas berdua apa enggak kalau misalkan kalian membuat keputusan apa gitu? untuk keputusan apa dulu? Tujuan berdua apa Ya, untuk untuk keputusan pribadi? ke depannya gitu, misalkan kalian berhubungan gitu. Serius ke depannya itu dulu. Masa kayak Ya berdua pasti, karena namanya juga pasangan. Ya pasangan. Kedepannya juga berdua kan? Ya iya sih. Itu Apa untuk lagi? berdua. Udah? Udah. Ya ampun, singkat dan sangat singkat sekali untuk pertanyaannya. Ya, jadi saling komunikasi itu penting guys. Ya nggak sih? Iya. Nih misal nih ya, kau berhubungan, tapi cowokmu itu finansialnya lebih bagusan ceweknya daripada cowoknya. Menurutmu gimana? Ya bagus. Ceweknya lebih, malah finansialnya dalam tanda kutip ya, pendapatnya lebih banyak ceweknya, cowoknya dikit gitu. Menurutmu gimana? Kalau dalam hubungan? Gimana ya? Ya nggak apa-apa sih menurutku. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Cuman Biasanya kan kalau misalkan cewek itu banyak, misalkan saya udah mandiri, finansialnya lebih tinggi, pasti kalau cowok lebih kayak semena-mena. Menurutku sih ya. cowok lebih ke semena-mena. Ceweknya lebih semena-mena maksudnya. Mereka kayak lebih ngatur-ngatur lah, apalah kan karena dia yang pendapatannya tinggi, apa-apa yang biayain, kan lebih semena. Menurutku semena-mena sih. Kayak lebih mengatur keuangan. Kayak enggak semena-mena dong, maksudnya kayak nyuruh-nyuruh apa-apa Nggak gimana. semuanya sih. Mungkin aku pernah ngerasain sih. Ya, itu guys, itu berarti lagi salah orang. Nggak semuanya cewek kayak gitu Maksudnya ya cewek guys. lebih, maksudnya kayak Nah, punya gitu loh, cewek punya, cowoknya enggak gitu loh. Enggak semuanya. nggak semuanya. Oke. Nggak semuanya cewek tuh apa ya? Apa? Punya sifat yang kayak gitulah. Sabar ya bos. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Yang terjebak malah guys. Menurut Kak Atia, bagaimana pandangan Kak Atia mengenai kalau misalkan tukeran password sosial media itu gimana? Harus nggak? Nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Kenapa? Karena apa ya? Namanya hubungan itu Tapi kan harus. kadang cowok megang sosial media cewek, tapi cewek nggak megang. Kenapa nggak- gitu? Cewek nggak medang. Gimana? Cowok megang passwordnya ceweknya, tapi ceweknya nggak megang. Gimana? Kalau cowoknya boleh megang, tapi ceweknya nggak boleh megang cowoknya. Apakah ada sesuatu boleh apa enggak? Kalau misalnya cowoknya megang,
ceweknya nggak megang passwordnya gitu loh, Oh, iya. sosial media. Maksudnya gimana sih? Astagfirullah. Kita ulang ya. Itu malah kebalikannya harusnya kan? Biasanya kan cewek yang lebih posesif nggak sih? Maksudnya kayak yang punya Instagramnya cowok gitu, punya password Instagram. Tapi aku kalau aku nggak pernah sih. Aku yang megang cewek terus. Apa Ada karena aku posesif? Sebenarnya kayak gitu tergantung percaya apa enggaknya sih. Iya sih. Nah, karena rasa kehilangan memang ada sih, cuy. Tapi kalau misalkan saling tukar itu nggak apa-apa. Saling tuker nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misal dua-duanya memang apa sih ya? Berarti kan nggak ada yang disembunyiin, yang asik. Kayak netral aja, natural aja gitu. Iya sih. Kalau Oh. ceweknya nggak mau megang ya, Iya. mungkin karena mending dia nggak mau tahu loh, daripada Iya, tahu bodo tapi amat sakit sih. gitu. Udah nggak sih? Iya. Ya. Kadang kalau cewek udah pernah disakitin terus lanjut lagi mungkin udah bodo amat gitu. Nggak Ini juga kayak sih. kayak udahlah, udah percaya aja ke omongannya. Ini kayak nggak mau lihat chatnya dia kan kadang kalau lihat-lihat itu kan nangis. Ini kayak Ya mending nggak tahu. Ya, mungkin mending nggak mungkin cewek itu termasuknya mending nggak tahu gitu loh. jadi udah tahu. Tipenya Dikit kan? mending nggak usah ya. Iya nggak sih? Ini nggak usah tahu. Kalau udah tahu. Malah runyem kan hubungannya. Iya sih. Nah, gitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jika kelak, kan sekarang mungkin dia lagi hubungan yang dekat sama seorang. Mungkin kalau misalkan hubungan jarak jauh LDR, bisa nggak? Aduh, itu pertanyaan yang gimana ya? Aku kan tipe orang yang manja nggak sih? Wow. Iya kan? Anak terakhir. Oh iya. Tapi gimana ya? Itu sesuatu keharusan ya kalau LDR ya. Misal ada kepentingan sesuatu hal yang ya itu harus LDR. Cuman Bisa LDR kalau misalkan kayak lama gitu ya, setahun. aku nggak bisa. Jadi Aku orangnya nggak bisa LDR. berarti putus. Kalau nggak bisa LDR berarti putus serius. Gimana dong? Nggak, gimana ya? Kalau misalkan kayak setahun sekali baru pulang gitu, baru ketemu lah. Susah ya guys. Susah. 1 tahun baru pulang. Iya, setahun sekali ketemu lah. Nggak bisa. Berarti nggak bisa LDR. Nggak bisa LDR. Intinya nggak bisa LDR. LDR nggak bisa lama ya. Tapi kalau LDR tuh kayak kangennya tuh lebih menggebu-gebu. Iya nggak sih? lebih. Cuman Kayak jadi kayak langsung Tahu nggak pengen sih, gitu guys? loh. kalian kalau misal yang LDR pasti ngerasain. Tapi ya lama-lama Sumpah ngerasain nih aja. kalau LDR ya memang kayak kangen kayak gitu. Tapi lama-lama Nggak bosan. overthinkingnya tuh Ya kalau muncul guys. Ya situ. ya kalau tapi kan kalau misalkan berhubungannya sama saling berhubungan, komunikasi lancar mah menurutku sih nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa sih. Ya situ aja kalau misal kamu diizin, maksudnya kayak dia izin mau keluar apa ya situ kamu overthinkingnya kemana? Kemana-mana gitu. Ya kan Pasti misalkan ada. laporan, misalkan ada ceweknya apa enggak, ada cowoknya apa enggak gitu kan. Berarti kayak gitu tergantung kamu percaya apa enggaknya. Iya. Kalau misal kamu percaya ya mau loh. Tapi kan kalau ketemu terus juga bosan kan. Karuan. Tapi besok kalau suami istri juga ketemu terus. Iya sih. Makanya harus keluar kota gitu. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan Katia pacaran nih, kenalan kedua orang tua nggak? Apa nanti dulu? Kalau misalkan baru pacaran doang, nggak sebelum serius banget gitu, baru pacaran belum ke depannya. Nggak buru-buru sih, Wajib nggak kenalan ke orang tua? nggak wajib. Nggak wajib. Kalau memang udah di jenjang yang serius baru kayak kenalin. Kenapa itu? Pacaran bisa nggak Ya, anak-anak sekarang? bukannya gimana ya? Ya nggak wajib, maksudnya kayak ya kalau misal main pasti orang tua tahu lah ini lagi deket sama ini. Tapi kayak yang lah udah pernah kok. Yang sebelum-sebelumnya gitu. Iya. Jadi nggak, pokoknya intinya jangan terburu-buru mau kenalin sama orang tua. Nice. Karena itu belum tentu sih jodoh kamu. Oh, iya. Ini pertanyaan bagus nih. Ini aku pernah ngerasain sih kayak gini.
Apa yang Kak Atia lakukan jika salah satu dari pasangan mengalami fase jenuh dalam hubungan? Apa yang lo lakuin? Ini kadang aku kayak jenuh gitu. Tapi kayak bosen nggak sih? Iya sih, Lebih ya. ke bosen. Kalau misalkan udah, tapi kalau lama-lamaan enggak sih. Tapi di hubungan berapa gitu, misalnya udah berapa bulan ngerasa bosen gitu, kayak pengen ganti gitu. Nah iya, kalau cowok gitu Ini ya. apa? Solusinya apa? Yang dilakukan Kak Atia? Solusinya jenuh ya. Iya, jenuh dalam berhubungan. Kayak gini, kita apa ya, kayak punya kesibukan masing-masing nggak sih, kayak punya teman juga gitu loh. Jadi kayak bukan break sih ya, kayak gimana sih ya, Maksudnya kayak nggak sama pasangan doang. nggak cuma pasangan doang. Jadi kayak ya berapa hari lah, ya seminggu lah nggak ketemu atau gimana kayak gitu. Iya, tapi kan Kayak harus punya kesibukan kadang sendiri. juga kalau komunikasi mulu kan juga apa Ya, sih? sekarang kalau misal kamu pergi ke yang lain, gimana coba? Apakah kamu mau juga pasanganmu pergi ke yang lain? Enggak kan? Ya udah. Jadi kalau misal satu ada yang bosan, pasti satunya enggak sih. Menurutku enggak yang enggak mungkin dua-duanya itu bosan. Ya kan? Ya kan? Pasti salah satu pasti. Pasti salah satu. Salah satu ya. Ya itu gimana kalau misal Dan yang kalau sering bosan itu cowok. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Aku mau nanya, kenapa cowok itu gampang bosen? Gimana ya? Kadang pandangan cowok tuh ke cewek gitu kan. Nih, kok lebih bagus ini gitu loh. Makanya kayak anjay. cowok pasti lihatnya fisik sih. Nggak mungkin ke hati, pasti fisik sih. Jujur-jujuran lah. Fisik lah. Masa ke hati sih? Kalau udah kenal, tadi kalau lihat udah fisiknya bagus, tapi pas hatinya busuk juga kadang-kadang udah kayak males gitu. Ya iya sih. Ya berarti harusnya jangan lihat fisik lah. Iya, tapi kalau ngobrolnya nyambung sama-sama gila bareng itu asik sih ngobrol kayak gitu. Asik. Asik banget sumpah. Jika ternyata pasangan Katia mempunyai kekurangan jauh dari ekspektasi Katia, bagaimana cara Katia menyikapinya? Jauh banget guys. Misalkan Ekspektasiku ya, Iya. kayak harapanku ini, tapi Iya, kok enggak gitu. iya. Oh pas menjalin hubungan, pas mereka kayak PDKT, pacaran awal-awal Nggak gini, tahu. terus udah kelamaan kok Kok gini? iya gitu, kok gini. Gimana? Kalau memang itu nggak bisa diperbaiki, lepas menurutku. Ya bener gak sih? Menyikapinya gitu langsung, Iya. lepas, putus. Ya enggak juga. Maksudnya kayak makanya itu ada stepnya. Ini bisa diperbaiki nggak? Apa yang harapanku mau? Maksudnya kayak bisa nggak gitu loh? Tapi kalau Kedepannya misalkan gitu loh. misalkan Kalau harapanmu yang- banyak, tapi nggak biasa kayak satu-satu bisa, tapi yang lain nggak, gimana? Yang lain. Misalkan 5, dia baru bisa 3 doang, yang 2 belum. Ya kan nanti asal maksudnya kayak lihat dari sisinya dia juga, dia mau berubah apa nggak misalnya gitu loh. Misal, ya nggak sih? karena Tapi kadang kalau misalkan hubungan tuh dia mau berubah karena ya dirinya sendiri, bukan karena Nah. itu tau. ya makanya itu aku pun juga kalau misal ke pasangan aku tuh aku bilang kalau berubah itu jangan buat aku gitu kan, nggak mungkin besok sama aku gitu nggak sih. Nah, berubah dari dirimu sendiri. Jadi kalau misal amit-amitnya besok nggak sama aku kan masih tetap kamu yang udah berubah, ya nggak sih? Iya sih, betul. Iya kan? sih. Nah. Kalau yang lalu kan nggak bisa diubah karena udah lalu. Lanjut. Kenapa pertanyaannya kayak gini ya guys? Oh tidak, cinta-cinta Biasanya Katia kalau misalkan waktu senggang ngapain? tidur. Tidur. Udah tidur doang, udah selesai. Nggak sih, kayak apa ya, gimana ya? Apa? Introspeksi, terus kayak punya pikiran besok mau ngapain ya, besok jadi apa ya? Gimana sih? Iya sih. Ya kan? Iya. Kita prepare ke depan kayak mau gimana? Itu pasti ada kalau lagi nggak ngapa-ngapain. Kayak gabut banget. Tapi Nah, mikirin apa, ke depannya gimana ya? Bisa banyak impian tapi susah dicapai. itu harus usaha dan doa. Nah, Dan harus bersyukur. kata-kata bagus itu guys. Kata-kata dia harus bersyukur dan bersyukur. Kata-kata aku bersyukur. Untuk Katia, apakah ada hal tentang pasangan yang tidak
Kak Atia ketahui, tapi ingin Kak Atia ketahui? Ada nggak? Gimana caranya aku tahu? Ya misalkan kayak, ya apa gitu, misalkan belum diketahui, tapi pengen hati-hati ketahui. Misalkan dia apa gitu. Misal aku pengen tahu apa, tapi aku bingung nanyanya apa gimana maksudnya? Ya gitu. Karena aku dapatnya yang jujur ya. Jadi ya udah Jujur dalam segala semua hal sih. semuanya, jujur. Yang bener, Segala gak ada hal. bohongnya. Masa sih? Yang bener lah. Karena aku tipenya orang yang kalau aku kok pengen tahu, aku ngomong langsung. Bener nggak sih? Aku Tapi- pengen tahu, jadi aku ngomong langsung gitu loh. Jadi aku tahu dia bohong apa enggak gitu. Masuk gak sih? Maksud dong sih. Nggak nggak bohong basa-basi. Masa nggak bohong sih? Iya. Ya, aku cuma bilang kayak kalau kamu gimana ya? Jujur nggak apa-apa walaupun sakit tapi gitu. Ada nggak sih? Tapi Sakit sih, memang. Tapi itu kan namanya gimana ya? Gimana sih? gimana sih? Coba jelasin dong. Jelasinnya pelan-pelan gitu loh. Ya pokoknya intinya aku nanya terus aku bilang kayak intinya kamu jujur ya gitu loh. Mau aku habis itu sama kamu atau enggaknya yang penting kamu jujur. Aku bilang. Oh. Ya udah. Oke, mungkin untuk tanya-tanyanya, saya jadi tanya yang nggak jelas dan ngalor ngidul itu udah selesai. Oh ya buat kalian yang mau tanya-tanya apa, misalnya kayak tanya ke ini tentang pacar dong, apa tentang apa PDKT, apa hubungan yang lain, bisa komen di bawah. Terus buat kalian yang belum pada subscribe aja channel gua dan channel Kak Atia, support terus channel kita Oke. menuju 200. Ya 500 lah, kalau bisa 500 lah. Kalau 200 sih 1 kurang juta. sih, 500 aja dulu lah. Oke, buat kalian yang udah nonton, thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Dadah.